Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, eh, pada sore hari ini kita dapat melaksanakan kembali taskif Sabtu sore. Kemudian yang kedua, salawat serta salam. Marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi, Nabi Agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini saya sebagai MC atau pembawa acara akan memandu acara pada sore hari ini. Untuk susunan acaranya nanti yang pertama ada pembukaan, yang kedua tilawah, kemudian yang ketiga ada materi dari Ustadz, kemudian selanjutnya sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Menginjak acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka taskif pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, pembacaan tilawah oleh Rini Nur Khalifah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Eh, saya izin mematikan kamera karena keadaannya tidak memungkinkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Wallahu sami'un alim. Ilhammat ta'ifatani minkum an tafshala. Wallahu waliyuhuma. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ittaqulu lil mu'minina alayyafiyakum ayyumiddakum rabbukum bithalatati alafin minal malaikati muzalin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Ya, baik, jazakumullah khairan atas penyampaian tilawahnya. Semoga bisa menambah keberkahan pada acara kita pada sore hari ini. Kemudian acara yang ketiga, acara yang selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Ustadz Fakhruddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Meneruskan materi sebelumnya, saya bagikan dulu. Jadi masih tentang Abu Bakar. Ya temanya Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah SAW. Ya. Jadi gelar Abu Bakar setelah Rasulullah SAW meninggal itu adalah Khalifatu Rasulillah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berarti beliau itu pengganti Rasulullah SAW dalam mengelola masyarakat dan pemerintahannya. Jadi dan juga menjaga agama ya. Itu beliau gelarnya itu Khalifah Rasulullah SAW. Jadi itu gelar untuk Abu Bakar. Setelah itu kan Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar. Harusnya gelarnya itu Khalifah Rasulillah. Jadi double Khalifah ini. Nanti Utsman bin Affan harusnya ya triple Khalifah ya. Khalifah Rasulillah. Dan Umar termasuk orang yang berpikir masa depan. Kalau setiap pemimpin ditambahkan gelar khalifah satu lagi itu ya akan sangat panjang panggilannya. Makanya terus Umar berdiskusi dengan sebagian sahabat. Kita lanjutkan. Jadi gelar Umar itu Khalifah Rasulillah. Lalu ada dua versi riwayat ya. Di satu sisi Umar bin Khattab yang mengusulkan, di sisi yang lain itu Zubair bin Awam, kalau enggak Tolha bin Ubaidillah ya. Itu tiba-tiba memanggil Umar bin Khattab itu ya Amirul Mukminin ya. Pada waktu itu Umar bin Khattab agak keberatan karena merasa gelarnya itu terlalu keren ya. Lalu Zubair menjelaskan bahwa kita ini kan mukminun dan engkau adalah amir kita, berarti engkau adalah Amirul Mukminin ya. Akhirnya sejak saat itu gelar kepala negara dalam Islam atau khalifah itu adalah Amirul Mukminin ya. Pemimpin bagi orang-orang beriman. Terus di masa-masa kemunduran ketika Islam terbagi menjadi kerajaan-kerajaan kecil, masing-masing amir itu menggelari dirinya dengan Khalifatullah ya. Jadi nama-nama rajanya juga mengikuti nama-nama raja di masa kejayaan ya. Jadi di masa kejayaan Abbasiyah itu nama-nama itu dipakai untuk raja-raja yang pada waktu itu ya di masa-masa lemah. Jadi itu menggelari dirinya dengan Khalifatullah. Kalau di Jawa kan Khalifatullah Sayyidin Panotogomo itu ya. Jadi itu ya untuk mengangkat marwah mereka ya. Jadi untuk mungkin biar memunculkan rasa percaya diri ya. Sehingga gelar-gelar itu dipakai Khalifatullah. Padahal Khalifatullah itu gelar yang masih diperdebatkan di kalangan ulama apakah boleh atau tidak boleh ya.
Jadi misalkan gelar Malikul Muluk, Raja di Raja, itu dalam tinjauan akidah ya tidak diperbolehkan. Dan Khalifatullah ini ya kalau dalam arti pengganti Allah dalam mengelola bumi itu ya mungkin tidak dibenarkan ya, karena Allah itu nggak butuh wakil ya. Tapi kalau khalifah dalam arti orang yang mendapat amanah untuk mengelola bumi dan menjaga agama Islam, ya mungkin masih ditoleransi karena memang manusia itu oleh Allah dijadikan sebagai khalifah fil ardi ya, sebagai khalifah di muka bumi. Mungkin itu sedikit tentang karena berkaitan dengan judul ya, Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah SAW. Kita lanjutkan. Ini ada 2 poin. Jadi langkah Rasulullah SAW mengkandidatkan Abu Bakar sebagai khalifah beliau ya. Dan apa istilahnya langkah-langkah yang ditempuh oleh Rasulullah untuk istilahnya menyiapkan jalan menuju suksesi. Jadi ada 2 poin. Jadi langkah Rasulullah dalam mengkandidatkan Abu Bakar sebagai khalifah beliau ya. Yang pertama bahwa Rasulullah itu seakan-akan ya memungut mutiara terindah dari lumpur jahiliyah ya. Jadi ya memang ini qadarullah ya, ketika Allah melihat hati hamba-hambanya itu yang terbaik adalah itu orang Arab ya. Terus dari orang Arab itu yang terbaik itu Quraisy, dari Quraisy itu Bani Hasyim, dan dari Bani Hasyim itu adalah Banul Muthalib ya. Terus dari Banul Muthalib itu adalah Rasulullah SAW. Akhirnya beliau yang terpilih jadi Rasul. Lalu Allah melihat hati hamba-hambanya, ternyata yang terbaik adalah hati para sahabat radhiyallahu anhum. Dan Rasulullah memperhatikannya dari para sahabat itu yang dari sejak masa jahiliyah sampai masa Islam, itu yang terbaik adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi sejak masa jahiliyah itu Abu Bakar dikenal sebagai orang yang baik. Di sini dituliskan Abu Bakar adalah orang yang paling komitmen dalam menjaga kehormatan dirinya sejak masa jahiliyah. Ia tidak pernah melakukan sesuatu yang merusak kehormatan dirinya, seperti minum minuman keras dan menyenandungkan syair. Padahal menyenandungkan syair itu sebenarnya ya bukan haram, tapi mungkin ya istilahnya itu kurang patut bagi seorang pemimpin besar atau ulama besar. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau itu seandainya, jadi beliau punya talenta sebagai penyair, tapi beliau tidak ingin istilahnya memupuk dan menumbuh kembangkan potensi itu ya. Beliau lebih fokus ke bakat beliau dalam bidang keilmuan dan keulamaan ya. Karena menurut beliau apa istilahnya penyair itu ya kebanyakan itu yattabi'umul ghawun dalam surat Asy-Syu'ara itu ya. Jadi mereka hanya pandai berbicara tapi tidak pandai bertindak ya, atau perbuatan mereka seringkali bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh mereka ya. Makanya Imam Syafi'i seandainya beliau mau fokus ke syair itu mungkin jauh lebih hebat daripada Umrul Qais, itu penyair jahiliyah yang sangat terkenal, tapi beliau lebih fokus ke ilmu agamanya. Jadi sebenarnya syair itu ya tidak apa-apa, cuman Abu Bakar termasuk tipe orang yang seperti Imam Syafi'i. Jadi
Aisyah mengatakan Abu Bakar telah mengharamkan minuman keras bagi dirinya di masa jahiliyah. Itu dalam Hilyatul Aulia Abu Nu'aim. Terus Abdullah bin Zubair berkata Abu Bakar tidak pernah sekalipun mendendangkan syair. Jadi mendendangkan syair. Jadi ini berarti memang Abu Bakar itu ya istilahnya tipe orang yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin besar. Sehingga sekedar untuk bersair itu beliau tidak berkenan. Padahal ya beliau ya orang Arab secara fitrah itu ya punya kemampuan untuk menyenandungkan syair. Itu secara fitrah itu bisa. Tapi beliau tidak mau ya. Itu jadi Rasulullah itu istilahnya memantau, melihat ternyata Abu Bakar inilah orang yang terbaik baik di masa jahiliyah maupun di masa Islam ya. Sehingga beliau mungkin tertarik untuk menjadikan Abu Bakar sebagai khalifahnya sepeninggal beliau ya. Terus yang kedua setelah menyeleksi Abu Bakar, Umar dan yang lainnya ya, beliau melakukan pembinaan yang intensif. Jadi hubungan Rasulullah dengan Abu Bakar itu sangat-sangat intens ya. Ya sama kalau di dalam konteks Indonesia itu seperti host Cokro Aminoto ya, Haji Umar Said Cokro Aminoto dengan Bung Karno. Itu kan apa istilahnya ya runtang-runtung ya. Jadi Soekarno menjadi muridnya Cokro Aminoto dan kemana-mana ya selalu ikut di belakang Cokro Aminoto, bahkan akhirnya kan Soekarno diangkat jadi menantu ya. Tapi itu tidak berlangsung lama ketika belajar di Bandung nyata ya tertarik dengan ibu kosnya dan akhirnya bercerai dengan Utari atau putri dari Cokro Aminoto. Digambarkan dalam hadis karena Rasulullah SAW fi manzilihi wa ma'ahu Abu Bakrin wa Umar. Wantolaka Rasulullah SAW wa ma'ahu Abu Bakrin wa Umar. Rasulullah SAW berada di rumah sedang bersamanya Abu Bakar dan Umar. Rasulullah SAW bepergian sedang bersamanya Abu Bakar dan Umar. Jadi tentu saja hubungan yang intens ini membuat Abu Bakar belajar banyak hal dari Rasulullah SAW. Jadi dalam semua aspek ya, karena Rasulullah itu Rasul yang paling komplit ya. Itu setelah menyeleksi, terus melakukan pembinaan yang intens. Terus yang ketiga, mengembangkan potensinya. Jadi Rasulullah SAW senantiasa mengembangkan potensi Abu Bakar sehingga semakin terasah dan matang. Ya sebagai contoh, Abu Bakar itu orang yang punya kemampuan atau punya wawasan tentang silsilah nasab kabilah-kabilah Arab. Jadi silsilah nasab kabilah-kabilah Arab. Jadi beliau itu orang yang paling paham. Ini dari kabilah ini, terus ayahnya ini, kakeknya ini, nenek moyangnya ini itu sangat paham Abu Bakar itu. Terus tidak hanya itu, beliau sangat paham dengan watak dan karakter masing-masing kabilah. Itu apa kelebihan yang dimiliki oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di samping itu beliau punya kemampuan orasi yang luar biasa. Makanya pengetahuan dan kemampuan ini diberdayakan Rasul SAW dengan sangat baik. Beliau senantiasa mengajaknya untuk ikut berdakwah mendatangi kabilah-kabilah Arab yang sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah. Tentu saja haji versi jahiliyah. Jadi dan memberikan kepercayaan kepadanya untuk berbicara di depan mereka. Jadi Rasulullah membawa serta Abu Bakar ketika mendatangi satu kabilah, menawarkan Islam, terus apakah mereka siap untuk memberikan suaka dan perlindungan kepada beliau ya. Itu selalu Rasulullah melakukan pendekatan Abu Bakar yang
mendatangi terus menyampaikan kepada Rasulullah ini dari kabilah ini, ciri-cirinya ini, terus mereka punya kecenderungan begini-begini. Itu diberitahukan kepada Rasulullah SAW, dan ternyata Rasulullah ya mendelegasikan tugas dakwah dan presentasi itu kepada Abu Bakar juga. Ya, ada yang menolak terang-terangan bukan karena penyampaian dari Abu Bakar itu tidak terang benderang, tapi justru saking terang benderangnya sehingga mereka menolak juga karena sikap yang jelas ya. Mungkin terus ada yang menolak dengan halus karena mereka mungkin punya perjanjian dengan Persia. Ada yang istilahnya ya menerima dengan syarat hanya di kabilah mereka sanggup memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW. Ternyata yang menerima dengan sangat baik ya wakil dari Yathrib, yaitu Aus dan Khosraj, dan akhirnya mereka masuk Islam dan mereka berjanji untuk membawa orang lebih banyak lagi berbaiat kepada beliau, dan akhirnya Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair sebagai duta dakwah pertama yang dikirim ke Yathrib ya, dan akhirnya setiap rumah di Madinah itu pasti ada yang Muslim ya. Jadi itu kemampuan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan ternyata kemampuan ini semakin berkembang pesat ketika Rasulullah SAW wafatnya. Jadi pada saat itu orang-orang Ansor berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Jadi pada saat Rasulullah belum dikebumikan, itu orang-orang Ansor berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah ya. Mereka memilih pemimpin dari kalangan Ansor, dan ada 2 kandidat ya, Sa'ad bin Mu'ad dan siapa saya agak lupa ya. Jadi terus akhirnya Abu Bakar yang tadinya mau ya mengurus jenazah Rasulullah itu mengurungkan, langsung datang ke Saqifah Bani Sa'idah ditemani oleh 2 orang sahabat, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah ya. Terus terjadi ya diskusi atau tepatnya ya mungkin perdebatan ya. Orang-orang Ansar menghendaki dari kami ya ada amir sendiri, dari kalian Muhajirin ya ada amir sendiri. Pada waktu itu Umar mau berbicara untuk menjelaskan apa istilahnya hakikat kedudukan antara Muhajirin dan Ansor. Ternyata oleh Abu Bakar tidak diizinkan, terus Abu Bakar yang berbicara. Jadi bicaranya itu sangat teratur. Bahkan Umar mengatakan apa saja yang terbersih di benakku itu ternyata diungkapkan oleh Abu Bakar, bahkan lebih baik lagi ya. Dan akhirnya orang-orang Ansor sepakat hanya ada 1 amir untuk Muhajirin dan Ansor. Dan mereka sepakat bahwa amir itu dari kalangan Muhajirin berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran ya. Seperti kunu ma'as-sodikin, hendaknya kalian berada bersama orang-orang yang sodikin ya. Ternyata sifat Muhajirin itu sodikin. Jadi berarti itu isyarat orang-orang Ansor harus mendukung dan berada di belakang orang-orang Muhajirin. Pada waktu itu Abu Bakar ingin memilih Umar bin Khattab, tapi Umar bin Khattab menolak, dan Umar bin Khattab yang sebaliknya membaiat Abu Bakar sebagai khalifah, dan seluruh yang hadir di Saqifah itu sepakat untuk berbaiat. Jadi mungkin sahabat yang telat dalam memberikan baiat untuk taat dan mendengar itu adalah Ali radhiyallahu anhu, karena sibuk menguburkan Rasulullah SAW, merawat jenazahnya dan menguburkan beliau. Dan ini juga tidak menunjukkan bahwa para sahabat itu ya ternyata politisi ya, atau tidak ada bedanya dengan politisi sekarang. Rasulullah meninggal dunia, belum sempat dikuburkan, mereka sudah istilahnya rebutan kekuasaan.
tidak seperti itu ya. Jadi memang apa istilahnya, kadang orang itu ketika dihadapkan pada pilihan itu yang digunakan adalah perasaan, emosi, bukan akal sehat. Tentu saja urusan pemerintahan, masa depan umat itu ya jauh lebih penting daripada menguburkan jasad Rasulullah SAW ya. Tapi mungkin perasaan kita itu ya menolak ya. Rasulullah meninggal kok itu sibuk mempermasalahkan siapa yang berkuasa setelah Rasulullah SAW ya. Tapi kalau kita menggunakan logika, justru hal itu harus dijelaskan, terutama kan sudah muncul pemicunya, yaitu orang-orang Ansor ya. Jadi itu akhirnya Abu Bakar bisa memberikan penjelasan yang sangat gamblang dan orang-orang Ansor setuju untuk tunduk dan patuh kepada khalifah yang yang dipilih oleh kaum muslimin, dan itu adalah dari kalangan muhajirin yaitu Abu Bakar. Terus juga setelah Rasulullah meninggal dunia itu hampir sebagian besar jazirah Arab itu murtad dari agama Islam. Ada yang murtad secara keseluruhan keluar dari agama Islam, tapi ada yang murtad secara parsial. Mereka hanya menolak untuk membayarkan zakat kepada Abu Bakar. Pada waktu itu Umar dan pembesar-pembesar sahabat itu termasuk yang nggak setuju Abu Bakar itu memerangi murtadin yang parsial ini. Terjadi perdebatan antara Umar dengan Abu Bakar ya. Jadi apakah engkau membunuh mereka yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Lalu Abu Bakar menjelaskan bahwa syahadat itu punya konsekuensi, punya hak, dan haknya itu ya zakat di antara hak mal hak. Jadi konsekuensi finansial itu ya zakat, konsekuensi amal itu ya sholat, puasa, dan seterusnya. Dan kalau mereka tidak menunaikan apa yang menjadi konsekuensi dari syahadat, kami akan memeranginya, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Dan terjadi perdebatan sampai Abu Bakar itu suaranya meninggi ya, dan mengatakan kepada Umar, ajabarun fil jahiliyah khawarun fil Islam. Apakah kamu menjadi orang yang gagah perkasa di masa jahiliyah tapi malah ngelukru di masa Islam ya? Dan setelah itu pada akhirnya para sahabat senior itu sepakat dengan Abu Bakar ya, memerangi orang-orang yang murtad. Juga pada saat itu Abu Bakar melaksanakan apa yang menjadi wasiat Rasulullah SAW, mengirim pasukan Islam di bawah kepemimpinan Usama bin Zaid ke daerah yang dulu Zaid itu gugur, yaitu Mu'tah ya. Jadi Mu'tah itu peperangan yang ada 3 jenderal Islam yang gugur syahid ya. Lalu setelah itu tampuk kepemimpinan diambil alih oleh Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid bisa menyelamatkan diri dari kepungan bangsa Romawi ya, yang jumlahnya itu sekitar 200.000, sementara kaum muslimin hanya 2.000-an atau lebih sedikit ya. Dan karena kecanggihan strategi perang Khalid itu mereka bisa selamat. Usama ini ya, di antara jenderal yang meninggal itu ya Zaid bin Haritha ya. Akhirnya Rasulullah sebelum meninggal itu ingin mengirim satu pasukan di wilayah Mu'tah, dan yang diangkat sebagai pemimpin itu adalah Usama bin Zaid. Itu senior-senior sahabat menolaknya. Karena apa? Karena situasi internal domestik itu ya kacau, banyak orang murtad ini kok mau ngirim pasukan perang keluar ya. Yang kedua, Usama bin Zaid itu ya milenial ya, masih sangat belia. Wong di sana ada sahabat-sahabat senior, kenapa kok yang dipilih itu Usama bin Zaid? Tapi Abu Bakar bersikukuh, aku akan melaksanakan wasiat Rasulullah dan tidak akan pernah mengubahnya sedikit pun ya. Ternyata akhirnya Usama bin Zaid dikirim, dan ternyata itu hikmahnya luar biasa ya. Jadi orang-orang yang murtad itu sebagian besarnya kembali kepada pangkuan Islam,
dan orang-orang luar yang tadinya ingin memanfaatkan situasi itu untuk menyerang kaum muslimin membatalkan. Jadi mereka berpikir kalau seandainya pemerintahan Abu Bakar itu tidak kuat, Usama bin Zaid tidak akan dikirim. Dan mereka mengirim itu kan berarti mereka secara internal masih sangat kuat. Ya. Akhirnya orang-orang luar yang tadi ingin menyerang itu membatalkan niatnya. Sementara para sahabat ya fokus memerangi kaum murtadin dan akhirnya semuanya atau sebagian besarnya itu kembali ke pangkuan Islam ya. Kembali ke pangkuan Islam. Itu kemampuan apa istilahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam berorasi, dalam berbicara ya, sehingga yang tadinya berseberangan itu bisa menjadi pendukung apa yang menjadi ide dan gagasannya. Itu jadi Rasulullah mengembangkan potensi yang ada pada diri Abu Bakar dan calon-calon pemimpin yang lainnya. Terus melakukan kontrol dan evaluasi terhadap Abu Bakar. Ya. Jadi hadis yang sudah sangat populer dan ini yang dijadikan dalil untuk mutaba'ah yaumiyah para kader. Jadi Rasulullah SAW ba'da subuh itu terus bertanya kepada para sahabat yang sholat subuh berjamaah. Barang siapa di antara kamu yang pada pagi hari ini berpuasa? Abu Bakar menjawab, saya. Terus Umar pada waktu itu ya menyayangkan sekali ya. Karena tadi itu belum meniatkan puasa. Sedangkan Abu Bakar sudah meniatkan puasa. Padahal Umar itu ingin mengalahkan Abu Bakar dalam pencapaian kebaikan. Terus Rasulullah melanjutkan pertanyaan, barang siapa di antara yang pada hari ini telah mengantar jenazah. Akhirnya Abu Bakar menjawab, saya. Dan Umar pada waktu itu ya nyeletuk ya. Oh, kan saya tidak tahu kalau ada yang meninggal dunia dan seterusnya. Terus barang siapa di antara kamu yang pada hari ini telah memberi makan kepada orang miskin. Laki-laki yang menjawab itu Abu Bakar. Ya saya tadi ya ke masjid saja, nggak sempat mampir-mampir itu kata Umar ya. Ternyata Abu Bakar itu kan, ya nanti pertanyaan selanjutnya itu, barang siapa di antara kami pada hari ini telah menjenguk orang sakit. Jadi pada saat Abu Bakar ke masjid untuk sholat subuh itu, ternyata mendengar ada salah seorang sahabat yang sakit, terus menjenguk sahabat itu. Terus setelah itu beliau dikasih oleh-oleh, dikasih buah tangan oleh yang sakit karena merasa senang pagi-pagi sudah dijenguk oleh sahabat senior. Dan pada waktu itu terus ketemu orang miskin di masjid. Akhirnya makanan atau buah-buahan itu diberikan kepada orang miskin. Sehingga ketika ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar menjawab saya. Lalu Rasulullah bersabda, tidak berkumpul sifat-sifat ini pada diri seseorang, melainkan ia akan masuk surga. Jadi intinya Rasulullah senantiasa melakukan ya, pemantauan atau mutaba'ah. Sehingga para sahabat itu ya terkontrol. Dan ternyata ada yang sudah komitmen, bahkan standar tinggi seperti Abu Bakar, ada yang mungkin apa istilahnya sudah ada niatan tapi belum bisa dieksekusi dan seterusnya. Tapi ini sangat penting melakukan kontrol dan evaluasi terhadap calon-calon pemimpin. Berikutnya memupuk semangat berkompetisi dalam kebaikan. Jadi suasana kompetisi dalam kebaikan itu pada zaman sahabat ya sangat hidup ya. Terutama yang persaingan sangat ketat itu antara Umar dan Abu Bakar. Jadi Umar itu menjadikan Abu Bakar sebagai kompetitor dalam pencapaian kebaikan. Dan selalu berusaha untuk mengalahkan Abu Bakar. Ini ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis, man ahabba yaqra'al Qur'an ghadon kama unzil fal yaqra'u ala qiraati ibni ummi abdin.
Jadi barang siapa ingin membaca Al-Quran ini dengan fresh, sebagaimana ketika diturunkan oleh Jibril, ya. Falyaqra'u ala qiraati Ibnu Ummi Abdin, maka hendaknya ia membaca Al-Quran dengan bacaan Ibnu Ummi Abdin, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ya. Mendengar sabda ini, Abu Bakar langsung mendatangi Abdullah bin Mas'ud di rumahnya untuk memberikan ucapan selamat dan belajar membaca darinya. Kemudian datanglah Umar, maka ketika mendapati Abu Bakar telah keluar dari rumah Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, sungguh engkau selalu menjadi yang terdepan dalam kebaikan. Untuk hadis riwayat Abu Ya'la. Begitu juga ketika apa istilahnya terjadi perang Tabuk, ya, di mana para sahabat memberikan donasi karena perang itu dilakukan di masa-masa paceklik, ya. Jadi masa panen itu hampir tiba, tapi belum. Jadi istilahnya stok makanan, uang dan seterusnya itu ya menipis. Ya seperti kita itu ya mungkin tanggal tua itu ya. Itu akhirnya perang yang biasanya instruksinya itu diberikan secara tertutup untuk perang Tabuk dipublikasikan. Dan para sahabat berbondong-bondong untuk memberikan donasi. Pada waktu itu Umar, yang sahabat yang uang tunainya atau fresh money-nya itu banyak, itu separuh dari uang tunai itu diserahkan kepada Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar datang dan membawa seluruh uang tunai yang dimiliki. Sampai Rasulullah bertanya, untuk keluargamu kamu tinggalkan apa? Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Dan akhirnya Umar berkomentar, sungguh aku tidak akan dapat mengalahkannya dalam segala hal untuk selama-lamanya. Tapi Abu Bakar menjadi pemenang, sehingga beliau menjadi orang terbaik setelah para Rasul dan Nabi. Jadi Abu Bakar itu levelnya level Siddiqin, dan dia menjadi orang yang terbaik setelah para Rasul dan Nabi. Dan Umar bin Khattab levelnya itu syuhada. Jadi Umar, Utsman, Ali itu syuhada, ya, karena mati syahid. Jadi syuhada, jadi level syuhada itu di bawah Siddiqin. Tapi dengan semangat kompetisi itu Umar mampu menyingkirkan Siddiqin di bawah Abu Bakar. Sehingga Umar itu menjadi orang terbaik setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu, termasuk menyingkirkan Aisyah radhiyallahu anha yang menurut banyak ulama itu dia levelnya level Siddiqoh. Jadi level Siddiqoh, ya. Karena Aisyah akhirnya kan mati biasa, tidak mati dibunuh atau dalam peperangan. Jadi itu mengenai semangat berkompetisi di kalangan sahabatnya. Jadi itu memupuk semangat berkompetisi dalam kebaikan. Terus membangun semangat islah dan menghilangkan potensi konflik. Jadi seseorang yang memiliki keunggulan dan potensi besar, namun hidup di tengah lingkungan yang penuh dengan konflik dan perselisihan, maka ia akan cenderung mendayagunakan kemampuan dan potensinya untuk menyerang atau menahan serangan dari sesama teman. Atau bahkan yang seringkali terjadi ketika dia tidak memiliki keberanian, ya, tidak memiliki nyali, ya, malah potensi-potensi besar itu akhirnya pupus, ya, hilang. Dan itu yang kebanyakan terjadi pada anak-anak. Salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah, ini kelanjutannya, oleh karena itu setiap potensi konflik internal antar sesama harus segera diselesaikan karena hanya akan membahayakan soliditas mereka. Jadi ini sebagai satu contoh pertengkaran antara Robi'ah al-Aslami dengan Abu Bakar. Jadi pada waktu itu terjadi semacam perdebatan antara Abu Bakar dan Robi'ah al-Aslami. Dan Abu Bakar sempat emosi dan mengeluarkan kata-kata yang membuat Robi'ah ini sakit hati, atau dia tidak suka dengan kata-kata Abu Bakar. Dan setelah itu Abu Bakar cepat-cepat menyadari kesalahannya.
sehingga minta kepada Robi'ah itu untuk mengatakan kata-kata yang sama kepada dirinya. Tapi Robi'ah itu menolak, tidak mau. Dipaksa oleh Abu Bakar, kamu harus mengeluarkan kata-kata kasar seperti saya yang melakukannya kepadamu. Kamu harus mengatakan kata-kata kasar itu kepada saya. Robi'ah menolak. Kalau kamu nggak mau, saya akan laporkan ke Rasulullah SAW. Itu ancaman dari Abu Bakar. Pada waktu itu sahabat-sahabat yang lain sudah bersimpati kepada Robi'ah. Mereka bertanya-tanya, kenapa Abu Bakar itu? Wong dia yang salah kok malah melaporkan kepada Rasulullah SAW. Tapi Robi'ah menyadari, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian berada di pihak saya? Tahukah kamu, orang yang mengeluarkan kata-kata yang tidak aku suka itu adalah Abu Bakar. Jadi mertua Rasulullah SAW, orang yang jasanya dalam Islam itu sangat luar biasa. Jadi jangan sampai pembelaan kalian itu membuat Abu Bakar marah, dan akhirnya Rasulullah marah karena kemarahan Abu Bakar, dan akhirnya Allah marah karena kemarahan Rasulullah dan Abu Bakar. Lalu para sahabat bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan? Kalian pulang saja ke rumah, jangan ikut-ikutan. Akhirnya Abu Bakar kan menghadap Rasulullah melaporkan kejadian itu. Terus Robi'ah ya mengikuti di belakangnya. Terus Abu Bakar menyampaikan apa yang terjadi. Jadi bahwa Abu Bakar mengeluarkan kata-kata yang tidak disukai oleh Robi'ah, dan Robi'ah disuruh membalas kok enggak mau. Akhirnya ini Rasulullah mengatakan, benar, kamu jangan membalasnya. Jadi Robi'ah itu sudah dibenarkan, kamu jangan membalas kata-kata Abu Bakar. Tetapi sebaiknya kamu mengatakan, Allah telah mengampunimu, wahai Abu Bakar. Akhirnya Robi'ah mengatakan, semoga Allah mengampunimu, wahai Abu Bakar. Hasan sebagai perawi hadis mengatakan, Abu Bakar pun beranjak pergi sambil menangisnya. Jadi itu intinya, ya betapapun dalam posisi ini kan Abu Bakar salah karena mungkin kurang bisa ngontrol emosi terus keluar kata-kata kasar. Tapi beliau cepat menyadari dan ingin kisos, ya, ingin kisos. Tapi Robi'ah juga tidak mau mengambil peluang memanfaatkan situasi yang ada. Beliau menolak untuk mengeluarkan kata-kata kasar karena dia akan tahu akibatnya, ya. Nanti Abu Bakar jadi marah, terus Rasulullah marah, nanti Allah akan marah kepadanya. Dan akhirnya Robi'ah mengikuti saran dari Rasulullah untuk mengucapkan, semoga Allah mengampunimu, wahai Abu Bakar. Dan ini juga patut kita praktekkan dalam konflik antara teman-teman kita, ya, ketika situasi debat, diskusi itu memanas sehingga keluar kata-kata yang tidak menyenangkan, itu ya kita tidak perlu membalasnya dengan kata-kata yang menyakitkan hati, tapi kita mengucapkan semoga Allah mengampunimu, wahai fulan, dan seterusnya. Dan akhirnya itu Abu Bakar pulang dengan menangis, ya. Ya intinya potensi konflik itu harus diredakan, ya. Terus memberikan penghargaan kepada prestasinya. Jadi Rasulullah SAW itu apa istilahnya, mengakui, mengapresiasi jasa-jasa Abu Bakar kepada Rasulullah dalam perjuangan beliau, ya. Misalnya ini ada kata-kata riwayat Ahmad, ya, Rasulullah bersabda, ya, tidak pernah ada harta yang memberikan kemanfaatan yang besar bagiku melebihi harta Abu Bakar. Abu Bakar pun menangis seraya berkata, bukankah aku dan hartaku tidak lain hanyalah untukmu, wahai Rasulullah SAW. Lalu di kesempatan yang lain, semua sahabatku, aku sudah membalas jasa-jasa mereka atas kebaikan mereka kepada saya. Kecuali Abu Bakar, saya tidak mampu membalas kebaikan-kebaikannya. Jadi di antaranya Abu Bakar itu mengeluarkan dana yang sangat besar untuk dakwah Islam, bahkan sampai memberikan putrinya untuk dinikahi Rasulullah SAW.
Jadi intinya Rasulullah menghargai, mengapresiasi tidak hanya kepada Abu Bakar, tapi kepada sahabat-sahabat yang memiliki jasa ya. Itu semuanya oleh Rasulullah dibalas, diapresiasi ya. Penghargaan dari seorang pemimpin kepada bawahannya akan memberikan pengaruh kebaikan yang luar biasa bagi dirinya. Ia akan semakin bersemangat dalam bekerja, semakin loyal kepada pemimpin, dan siap memberikan pengorbanan demi melaksanakan perintah sang pemimpin. Tentu saja ini ya tidak mempengaruhi niat dan keimanan seseorang ya, karena sama-sama sadar bahwa amal itu ya harus ikhlas lillahi ta'ala. Jadi amal itu ya karena Allah. Tapi kan istilahnya suasana yang kondusif itu akan memberikan semangat untuk meningkatkan amal seseorang ya. Tapi kalau situasi dan kondisinya itu nggak enak, nggak nyaman, nggak ada apresiasi dari orang lain ya, orang akan malas. Ya bukan karena tidak ikhlas, tapi ya dia akan berusaha untuk mencari situasi dan kondisi lain di luar kondisi itu ya. Jadi intinya itu tidak berkaitan dengan keikhlasan dan riya ya, tapi itu situasi kondisi yang membuat orang enjoy bekerja dan beramal. Kita lanjutkan melibatkannya dalam kerja-kerja kepemimpinan. Jadi Abu Bakar dan Umar itu oleh Rasulullah SAW seakan-akan diangkat jadi menteri beliau ya. Jadi dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, tidak ada seorang nabi melainkan ia memiliki 2 menteri dari penduduk langit dan 2 menteri dari penduduk bumi. Kedua menteriku dari penduduk langit adalah Jibril dan Mikail, sedang kedua menteriku dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Bahkan Abu Bakar dan Umar itu seakan-akan telah menjadi mata dan telinga Rasulullah SAW. Beliau menegaskan sendiri, kedua orang ini adalah telinga dan mataku. Dan Ibnu Umar ketika ditanya siapa sahabat-sahabat Nabi yang memberikan fatwa ketika Nabi masih hidup, Ibnu Umar menjawab Abu Bakar dan Umar, dan saya tidak melihat yang lainnya ya. Jadi intinya Abu Bakar dan Umar ini ya dilibatkan dalam kerja-kerja kepemimpinan karena kelak Abu Bakar itu akan menjadi khalifah beliau sepeninggal beliau ya. Terus ini menyiapkan jalan menuju suksesi ya. Jadi tadi itu kan peningkatan kapasitas Abu Bakar dan Umar oleh Rasulullah SAW. Sekarang menyiapkan jalan atau istilahnya menggelar karpet merah bagi Abu Bakar ke tampuk kepemimpinannya. Tapi termasuk dengan cara-cara yang semut ya, tidak memaksakan kehendak, tidak arogan seperti apa yang terjadi di Indonesia. Memerintah Abu Bakar agar mengimami kaum muslimin dalam sholat selama beliau sakit. Jadi Rasulullah memerintahkan Abu Bakar mengimami sholat orang-orang ketika beliau sedang sakit. Akhirnya mengimami sholat mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling layak menduduki imamah sughra. Berarti yang paling layak juga menduduki imamah kubro. Jadi keimaman dalam sholat, kepemimpinan dalam sholat itu sering dikatakan sebagai imamah sughra, kepemimpinan kecil. Dan imamah kubronya itu ya kepemimpinan di level negara atau bahkan mungkin lebih dari negara. Itu imamah kubro. Dan beberapa syarat rukunnya itu ya hampir sama. Misalnya tidak sah ada 2 imam dalam 1 jamaah itu. Begitu juga dalam level kepemimpinan nasional. Tidak boleh ada 2 kepemimpinan. Kalau ada muncul pemimpin baru, dia dipaksa untuk mundur. Kalau tidak mau mundur ya boleh diperangi. Terus juga sifat-sifat untuk jadi imam itu ya sama dengan sifat-sifat ketika jadi kepala negara dan seterusnya. Dan ini isyarat dari Rasul untuk Abu Bakar dan para sahabat bahwa
Abu Bakar itu orang yang paling layak menjadi khalifah sepeninggal beliau ya. Terus memerintahkan para sahabat agar meneladani Abu Bakar dan Umar. Jadi beliau dalam hadis mengatakan iktadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Contohlah, teladanilah dua orang ini setelah aku sepeninggalku ya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Bahkan dalam riwayat yang lain beliau bersabda kepada Abu Bakar dan Umar ya, jangan sampai ada seorang pun sepeninggalku yang menjadi pemimpin bagi kalian berdua. Jadi apa ini juga sebagai bekal bahwa apa istilahnya ambisi kepemimpinan itu tidak dilarang. Yang penting cara dan upayanya itu ya sesuai dengan koridor syar'i. Jadi Rasulullah memberikan rambu-rambu kepada Abu Bakar dan Umar. Jangan sampai ada seorang pun sepeninggalku yang menjadi pemimpin bagi kalian berdua. Makanya tadi ketika orang-orang Ansor mengangkat seorang amir, ya, didatangi oleh Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah ya, dan menyadarkan kepada mereka bahwa kepemimpinan tertinggi itu ya di tangan kaum muhajirin. Dan ini juga yang mungkin melandasi Abu Bakar, dia menunjuk langsung Umar sebagai penerus beliau. Ketika ada suara-suara sumbang dari sebagian sahabat, oleh Abu Bakar dijelaskan sampai mereka itu akhirnya menerima. Karena mungkin catatan pada diri Umar itu ya sebagai orang yang keras. Tapi kekerasan Umar itu ya mengikuti koridor syariah. Ya misalnya Umar bin Khattab kan apa istilahnya ketemu seseorang yang dia telah berbuat salah, mungkin membunuh kerabat Umar atau apa ya. Terus apa Umar ketika melihat dia itu nggak bisa senyum, nggak bisa lapang dada itu. Emosinya atau marahnya itu seakan muncul dengan sendirinya. Akhirnya Umar mengatakan antara aku dengan kamu itu nggak ada apa istilahnya kecocokan itu. Jadi intinya jangan kamu dekat-dekat dengan saya. Jadi karena kalau dekat itu tadi akhirnya perasaan Umar yang tidak enak itu akan muncul sehingga Umar menginginkan agar dia tidak dekat-dekat. Lalu si orang itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apakah ketidaksukaan engkau kepada saya itu akan menghalangi saya untuk mendapatkan keadilan? Kata Umar, tidak. Jadi kamu tetap berhak mendapatkan keadilan. Lalu si orang itu menjawab, berarti tidak membahayakan. Karena istilahnya itu kan di apa kalau orang Jawa itu tidak wawuh, tidak bertegur sapa itu, atau tidak adanya komunikasi itu yang membahayakan kan dari seorang wanita atau dari seorang istri. Jadi kalau datang dari Umar itu ya sama sekali tidak membahayakan bagi seorang laki-laki ya, selama kebencian, ketidaksukaan Umar kepada orang itu tidak menghalangi Umar untuk berlaku adil ya. Jadi itu apa isyarat dari Rasulullah agar para sahabat mengikuti Abu Bakar dan Umar ya. Terus membiarkan opini yang berkembang di tengah para sahabat bahwa Abu Bakar adalah orang yang terbaik di antara mereka. Ibnu Umar, jadi Ibnu Umar itu termasuk ya pengamat sosial ya di kalangan para sahabat, itu selalu mengamati. Di antara yang beliau amati itu beliau mengatakan ya, pada masa Nabi SAW kami pernah memperbincangkan orang yang terbaik di antara kami. Lalu kami memilih Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Jadi itu dalam pandangan para sahabat itu orang terbaik adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar itu Umar, dan setelah Umar itu ya Utsman bin Affan. Ya setelah itu Ali, tapi di sini mungkin sahabat ingin ganjil sehingga hanya sampai angka 3 saja. Itu jadi opini yang berkembang seperti itu di kalangan para sahabat, orang terbaik adalah Abu Bakar.
Terus beliau memerintahkan kaum muslimin yang menghadapi permasalahan agar mendatangi Abu Bakar sepeninggal beliau. In ji'ti falam tajidini fa'ti Abu Bakrin fa'inal khalifah min ba'di. Ini malah agak terang-terangan ya. Cuman riwayatnya ini ya masih dipertentangkan sahih dan dhaifnya itu ya. Jika kamu datang dan tidak menjumpaiku, maka datanglah kepada Abu Bakar karena ia adalah khalifah sepeninggalku. Kalau ada riwayat yang semakna yang kemarin kita kaji itu kan tidak ada kata-kata yang eksplisit bahwa karena dia itu khalifah setelah aku ya. Tapi kalau kamu tidak ketemu saya ya, temuilah Abu Bakar ya. Itu yang hadisnya sahih. Tapi kalau karena dia khalifah sepeninggalku itu yang terang-terangan seperti ini sebagian ulama melemahkan ya. Terus beliau mengemukakan keinginannya untuk menuliskan surat keputusan pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Tapi niat itu beliau urungkan karena percaya dengan pilihan para sahabat ya, bahwa para sahabat sudah hati mereka ya sudah terpaut dengan Abu Bakar sehingga tidak mungkin ada pilihan lain, tidak ada alternatif lain untuk menjadi pemimpin sepeninggal Rasulullah SAW. Makanya akhirnya surat keputusan secara tertulis itu dibatalkan oleh beliau. Beliau mengatakan ya, awalnya itu, panggilkanlah untukku Abdurrahman bin Abu Bakar. Aku akan menuliskan surat untuk Abu Bakar agar tidak ada seorang pun yang berselisih tentangnya sepeninggalku. Kemudian beliau bersabda, biarkanlah aku berlindung kepada Allah dari perselisihan kaum mukminin mengenai Abu Bakar. Jadi beliau mengurungkan niatnya untuk membuat SK ya. Dan beliau hanya berharap kepada Allah semua sahabat akan sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Slide-nya sudah habis 15 ya. Itu apa istilahnya Rasulullah mengkandidatkan Abu Bakar sebagai khalifah beliau dan beliau menyiapkan jalan menuju suksesi ya. Kalau yang di Indonesia itu kan ya dramanya melebihi drama Korea ya. Jadi saling menuduh yang incumbent dituduh bersandiwara atau memainkan drama, tapi incumbent-nya juga menuduh kelompok lain terlalu banyak drama ya. Jadi untuk suksesi putranya itu ya, jadi sampai sindiran muncul ya, orang Jawa lali Jawa nih, atau bahkan lebih keras Petruk lali Jawa nih kan. Apa Petruk itu figur apa wayang yang kalau berbohong atau hidungnya panjang ditengarai karena bohong, mirip dengan filosofi Pinocchio ya. Jadi intinya itu Rasulullah ketika ingin menyiapkan Abu Bakar sebagai khalifah itu cara-cara yang ditempuh oleh beliau seperti itu ya. Mungkin itu barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Monggo. Ya, bagi yang mau bertanya, silahkan. Atau mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Enggak ada mungkin. Enggak ada. Tidak ada ya. Berarti kalau tidak ada, bisa kita akhiri untuk Ada loh di basket. chat, gimana sih? Ada di chat. Oh ini, maaf, tidak terbaca. Problem masa kini di kalangan internal, kewajaran pemimpin seperti diteladankan
seperti sangat mengenali, sangat memahami, dan lain-lain, seperti para sahabat tadi bisa juga menilai kualitas pemimpin. Bagaimana mengingatkan pemimpin yang maaf kurang berkualitas seperti itu, nggih, kecenderungan kalau diingatkan jadi Iya, jadi eh, memang apa yang terjadi dalam kehidupan itu ya di satu sisi merupakan ikhtiar, usaha ikhtiar kita. Dan dalam berikhtiar tentu saja kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi di sisi yang lain itu kan ada faktor langit, ada qadarullah, takdir Allah ya. Jadi sehingga kadang yang jadi pemimpin itu tidak ideal, tidak ideal sebagaimana yang kita harapkan, tidak ideal sebagaimana yang kita harapkan. Makanya Islam sudah memberikan rambu-rambu yang misalnya kalau kasarnya itu kalau hendak melakukan kudeta misalnya, atau kalau sekarang mungkin impeach atau apa pemakzulan misalnya. Dalam Islam itu ya selama dia sudah diangkat jadi pemimpin itu ya harus sam'an wa ta'atan kalau itu perintah kebaikan. Tapi kalau itu perintah maksiat ya tidak boleh kita ikuti. Dan kita tidak boleh memberontak kecuali sudah terlihat kufrun bawah. Kufrun bawah itu kekafiran yang aromanya itu mulek ya. Artinya terang-terangan dia telah kafir. Tapi kalau apa istilahnya ya ada komitmen tertentu yang masih kurang dan seterusnya itu tidak menghilangkan kewajiban kita untuk tunduk dan patuh. Untuk tunduk dan patuh. Jadi intinya itu. Dan ya sebenarnya untuk mungkin ya saat ini atau zaman dulu kelemahan simbol pemimpin itu ya tidak begitu membahayakan selama orang-orang di sekitarnya itu orang-orang yang baik dan jujur, orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang ahli di bidangnya dan memiliki sifat amanah itu nggak ada masalah. Ya kita tahu misalnya kapasitas Bu Mega misalnya ya, tapi orang-orang di sekitarnya kan ya para ahli, ya akhirnya ya pemerintahannya ya bisa sampai selesai dan tidak ada kudeta. Tapi ya setelah itu kalah oleh SBY. Jadi intinya pemerintahan sekarang itu ya kolektif. Jadi kelemahan pada pemimpin itu bisa ditutupi oleh yang lain. Dan tentu saja pemimpin itu ya mereka juga berproses menjadi lebih baik ya. Dan itu ya banyak terjadi di masa-masa Islam. Ya misalnya ada kepemimpinan apa kanak-kanak itu ya. Ya karena sistem monarki, ayahnya meninggal dunia sementara anaknya laki-laki sehingga dia yang diangkat sebagai pengganti. Tapi usianya masih dini, masih remaja, tapi itu tetap diangkat. Yang penting itu kan penasihat rajanya ini, panglima perangnya adalah orang-orang baik, insya Allah nggak ada masalah. Jadi kalau kita merasa ada kekurangan pada diri pemimpin, itu ya justru kita tutupi kekurangannya. Jadi kita beri masukan, kita dampingi. Makanya dalam hadis itu kan idza aradallahu bil amiri khairan, ketika Allah menghendaki kebaikan untuk seorang amir, pemimpin itu ja'alallahu lahu wazira sidqin. Allah akan menjadikan untuknya asisten, pendamping yang betul-betul tulus, jujur, baik. Sifat apa yang harus dimiliki oleh wazir atau asisten atau pendamping yang baik itu? Innasya dzakarohu wa in dzakaro a'anahu. Jika pemimpin itu lalai, ya penasihat itu menasihatkan, mengingatkan. Dan ketika dia dalam kondisi ingat, a'anahu, dia membantu untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpi-mimpi baiknya, harapan-harapan besarnya. Itu harusnya seperti itu kita itu ya. Jadi
mereka para pemimpin itu ya lalai, ini banyak terlewatkan, ini nggak jadi perhatian, kita ingatkan. Dan ketika mereka sudah on the track baik, ya kita dukung agar apa istilahnya, dia menjadi bisa mengeksekusi hal-hal yang tadinya masih berupa ide dan gagasan, sehingga bisa mewujud dalam kenyataan. Itu yang seharusnya dimiliki oleh kita yang ada di level atau yang di bawah pemimpin itu, seperti itu. Mungkin itu bisa dipahami ya. Terus izin bertanya ini ya. Pertanyaan kedua ini ya, yang T. Kalau saat ini kan pemimpin mencalonkan diri tidak seperti zaman Rasul yang memberikan rekomendasi, yang ternyata saat ini sifatnya sepertinya tetap pemimpin saat ini menyiapkan atau memiliki strategi masing-masing. Hanya saja karena bukan khalifah jadi rakyat jadi antara yakin dan tidak yakin, percaya dan tidak percaya. Sebagai risiko demokrasi, rakyat jadi meraba-raba mana yang terbaik. Bisa jadi tidak semua info renstra atau kebaikan para calon pemimpin rakyat tahu, berdosa enggak. Jadi Ustadz, jika misal nanti pilihan kita adalah pilih yang salah. Jadi sebenarnya syuro dalam Islam itu bentuknya ada belasan. Cuman sebagian orang itu merasa bahwa syuro itu adalah apa itu istilahnya, antitesa dari demokrasi. Kalau demokrasi itu kan suara preman sama dengan suara ulama. Jadi yang terpenting adalah suara terbanyak. Itu kalau demokrasi. Kalau syuro itu tidak hanya suara terbanyak tapi argumentasi yang kuat, sehingga pendapat satu orang bisa saja dimenangkan kalau itu sahih rojih ya. Itu kadang orang itu memahami syuro itu yang berhadapan-hadapan dengan demokrasi. Sebenarnya syuro dalam Islam itu bentuknya sangat banyak, baik di zaman Rasulullah maupun sepeninggal Rasulullah SAW. Yang paling mendekati dengan sistem pemilihan sekarang itu ya pemilihan Utsman bin Affan. Jadi Rasulullah tidak menunjuk nama, tapi memberikan isyarat-isyarat sehingga Abu Bakar dibaiat. Tapi Abu Bakar bentuk suronya itu nunjuk nama, terus siapa yang komplain diberi penjelasan. Dan akhirnya Umar dibaiat. Itu juga salah satu bentuk suro dalam Islam. Jadi apa istilahnya, itu salah satu bentuk dan suro yang mendekati sistem sekarang itu ya apa yang terjadi pada pemilihan Utsman bin Affan itu ya. Jadi ketika Umar ditusuk oleh Abu Lu'lu', beliau mendelegasikan atau istilahnya mengangkat 6 orang yang ketika Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah itu ridho kepada mereka. Dan itu adalah al-mubasysyaruna bil jannah itu ya, 10 orang yang diberi kabar masuk surga oleh Rasulullah SAW di masa hidup mereka ya. Akhirnya terpilihlah 6 orang, ya diantaranya Utsman, Ali, terus Tolha, Zubair, terus siapa lagi itu Abdurrahman bin Auf diantaranya itu ya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf itu ini juga bentuk syuro, tapi kadang kita nggak paham. Jadi Abdurrahman bin Auf itu mengatakan saya mundur dari nominasi, jadi saya tidak berhak untuk dipilih. Tapi suara saya yang menentukan jadi dan tidaknya seseorang di antara kalian. Ternyata semuanya sepakat dengan usulan dari Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Abdurrahman bin Auf itu dia melakukan hal-hal yang mungkin sekarang dilakukan oleh KPU ya. Jadi dia itu ya dengan cara yang sederhana, tidak seperti lembaga survei sekarang. Jadi dia mendatangi rumah-rumah di Madinah itu. Sampai yang ditanya itu pembantu, budak, dan seterusnya. Ternyata suara mereka itu mengerucut pada 2 sosok, Utsman
dan Ali radhiyallahu anhuma. Akhirnya Abdurrahman bin Auf melakukan semacam fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan. Satu pertanyaan ditujukan kepada dua calon. Itu pertanyaannya sama itu. Apakah engkau akan menjalankan hukum Al-Quran ketika engkau nanti dipilih menjadi khalifah? Jawabannya dua-duanya benar, tapi jawaban Utsman lebih meyakinkan. Jadi Ali ketika ditanya itu seperti itu, Ali menjawab insya Allah. Karena ini kan berkaitan dengan masa depan. Dan untuk masa depan itu kita disunahkan untuk mengucapkan insya Allah. Jangan menjawab pasti. Karena Rasulullah dalam surat Al-Kahfi pernah ditegur ya ketika ada orang Yahudi yang mengajukan 3 pertanyaan terus ya besok akan saya jawab tanpa mengucapkan insya Allah. Akhirnya oleh Allah kan diberi pelajaran. Datangnya wahyu itu agak telat sampai Rasulullah beristighfar dan setelah itu datang jawaban dari wahyu ya, tentang roh dan seterusnya itu ya. Terus ditegur oleh Allah kalau untuk menjanjikan sesuatu di masa depan itu ya harus dikaitkan dengan masyiatullah, yaitu mengucapkan insya Allah. Dan waktu itu Ali menjawab insya Allah kalau saya jadi Amirul Mukminin saya akan melaksanakan hukum Allah. Tapi ketika pertanyaan itu ditujukan kepada Utsman, Utsman menjawab pasti. Istilahnya, ya pasti akan melaksanakan hukum Allah. Dan jawaban Utsman ini, kalau jawaban Ali itu kan dikaitkan dengan kesanggupan dirinya. Tapi jawaban Utsman kan dikaitkan dengan hukum. Jadi setiap muslim wajib untuk melaksanakan hukum-hukum Allah. Jadi nggak boleh ada keraguan sedikit pun. Jadi istilahnya itu kalau dalam ilmu akidah itu apakah boleh kita itu mengucapkan saya mukmin insya Allah. Itu kalau ya ada dua sudut pandang. Kalau apa istilahnya mukmin dalam arti iman yang sempurna itu ya insya Allah kita nggak yakin benar ya. Tapi kalau mukmin dalam arti mengimani 6 rukun iman ya pasti ya. Jadi ya seperti itu analoginya ya. Jadi Utsman jawabannya lebih mantap. Akhirnya Abdurrahman bin Auf membaiat Utsman bin Affan sebagai khalifah. Dan mungkin fit in proper test pada zaman Abdurrahman bin Auf juga menjadi semacam panduan bagi musyawarah seterusnya untuk memilih Ali radhiyallahu anhu. Ya seperti dulu Jokowi dengan Prabowo bersaing, Jokowi menang, terus setelah itu memberikan isyarat ya, kelihatannya ini jatahnya Pak Prabowo ya, jadi ya, itu sebagai isyarat dulu istilahnya pemenang kedua itu ya Pak Prabowo ya, sekarang Pak Prabowo kan istilahnya. Tapi padahal kan ya dulu kan Jokowi Amin ya. Jadi setelah Jokowi harusnya ya Amin ya penggantinya itu, dan Amin itu kan ya Anies Muhaimin ya. Yaitu ya istilahnya ya job-job politik ya. Jadi intinya seperti itu. Istilahnya ya antara ikhtiar dan takdir Allah itu ya di satu sisi ya kita mengikhtiarkan pemimpin yang baik, tapi di sisi yang lain kalau yang jadi tidak seperti yang kita kehendaki ya kita serahkan kepada Allah. Pasti ada hikmah yang bisa kita petik. Kenapa kok dia yang ditakdirkan oleh Allah jadi, atau bisa jadi itu juga sebagai bentuk ujian agar kita itu mentalnya ya lebih kuat lagi ya, dan seterusnya. Yaitu intinya mungkin itu jawaban saya. Terus pertanyaan berikutnya apa itu?
Ini tadi yang di atas sampun dereng ya, Ustaz. Jika pemimpinnya tidak selevel Rasulullah, apakah wajar jika kepatuhan juga tidak 100%? Jika sudah ditutupi aib pemimpin, diberi nasihat, tapi justru membuka aib prajurit. Terus-menerus bagaimana ya, Ustaz? Hmm. Ya, apa istilahnya? Ya itu tadi secara normatif itu ya seperti itu. Apa kalau yang diperintahkan itu baik ya kita taat. Kalau yang diperintahkan itu maksiat ya kita nggak boleh taat. Terus dalam memberikan perintah, instruksi itu ya memungkinkan kita untuk memberikan masukan. Ya misalnya Umar bin Khattab ketika memberlakukan kebijakan itu ya ada sahabat-sahabat yang memberikan masukan. Misalnya ketika beliau mau mencabut hak apa salah satu dari 8 golongan penerima zakat kan mu'allafa qulubuhum. Itu kan sahabat-sahabat yang kaya raya, tokoh-tokoh sahabat yang dulu memang ketika baru masuk Islam dia ya mu'alaf. Tapi setelah kuat imannya seharusnya tidak dikasih. Juga diberikan kepada orang-orang kafir yang dikhawatirkan menggunakan pengaruhnya untuk menyerang kaum muslimin. Tapi pada zaman Umar jatah untuk mu'alafa qulubuhum ditiadakan. Karena Islam sudah jaya, kalau mereka yang mu'alaf mau murtad lagi silahkan. Kalau yang mau menyerang Islam ya silahkan. Jadi istilahnya orang Betawi kan lu jual, gue beli. Akhirnya mu'alafa qulubuhum pada zaman Umar ditiadakan. Tapi kalau di suatu daerah banyak faktor yang memaslahkan itu diberikan ya nggak apa-apa diberikan, itu kan kewajiban yang apa kebijakan yang temporer ya, dari Umar bin Khattab. Terus juga itu apa pembagian ghanimah apa artinya diprivatisasi itu ya akhirnya kan oleh Umar bin Khattab itu menjadi milik negara, karena kalau sudah milik pribadi itu ya nanti kalau pemerintahan Islam butuh lahan ya akhirnya ya harus pembebasan dan seterusnya dan seterusnya. Terus juga lahan-lahan produktif itu milik pribadi, pemerintah nggak punya, terus dana untuk memberikan apa donasi atau bantuan kepada fakir miskin itu diambilkan dari mana? Makanya beberapa ghanimah itu tidak diberikan kepada orang yang berperang, yes, mereka dapat jatah tapi sebagiannya itu masuk ke kas negara ya, untuk dikelola negara karena itu lebih membutuhkan terutama nanti anak cucu kita ya, yang merasakan. Jadi intinya itu untuk memberi masukan itu ya memang kalau teman-teman Salafi kan harus 4 mata ya. Jadi tidak boleh dipublikasikan. Itu jadi harus 4 mata meskipun risikonya itu ya dipenggal oleh penguasa itu kalau teman-teman Salafi seperti itu. Dan kalau dikhawatirkan akan mendapatkan risiko yang berat ya nggak usah diingatkan. Tapi ya mengingatkan ya kalau bisa memang 4 mata kalau punya akses. Tapi kalau enggak ya demonstrasi atau mengingatkan secara terbuka itu ya di Indonesia ya termasuk hal yang legal. Jadi secara hukum ya sah. Jadi enggak apa-apa ya dengan cara-cara yang santun dan tidak merusak lingkungan, juga tidak mengganggu hajat orang banyak ya. Itu insya Allah ya enggak apa-apa. Kalau misalnya ya pemimpin nggak bisa menerima masukan, itu cara yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair ya, ketika apa istilahnya kan beliau dengan Muawiyah kan ada semacam ketidakcocokan ya. Itu memberi masukannya itu lewat istrinya ya. Dan otomatis kan istrinya Muawiyah ketika memberikan masukan kepada Muawiyah kan ya diterima. Jadi ya caranya tidak langsung, terutama kalau dikenal dia suka mengembalikan. Jadi dianggap
mencemarkan nama baik terus di nama tadi bawahannya dicemarkan sekalian ya, dicemarkan genti istilahnya ya. Jadi itu ya jangan langsung, tapi kita lewat pihak ketiga. Jadi pihak ketiga. Jadi istilahnya proksi itu ya tidak hanya untuk menghancurkan lawan, tapi ya memperbaiki orang yang perlu kita perbaiki, kita butuh proksi. Sehingga kalau ada apa-apa mungkin ya kita tidak jadi sasaran kemarahan langsung. Ya kita pilih figur yang tidak mungkin dimarahi oleh pemimpin itu karena levelnya mungkin lebih tinggi atau levelnya sama atau ada hubungan khusus dengan sang pemimpin yang akan kita beri masukan. Jadi kita semacam butuh pihak ketiga, tidak langsung face to face dengan pemimpin yang tipenya seperti itu. Jadi lewat pihak ketiga. Mungkin itu sebagai tambahan. Kalau kita salah memilih, itu insya Allah ya tidak berdosa. Misalnya ya, kan kalau yang tidak berdosa itu kan kalau yang kita pilih kalah gitu ya. Ya kita nggak dosa tapi ya agak kecewa. Tapi kalau yang kita pilih menang dan ternyata dia tidak sebaik yang kita sangka, itu kan ya di luar kehendak kita. Jadi insya Allah nggak ada konsekuensi dosa. Jadi kita memilihnya itu ya sesuai dengan apa kriteria yang syar'i itu ya kita pilih. Jadi agamanya ya paling bagus, terus juga mungkin potensi kerjasama dengan pihak asing yang ini binaan Cina komunis, yang ini mungkin binaan Amerika yang Kristen misalnya, atau kapitalis. Ya secara umum kan ya, apa istilahnya sejak zaman Nabi itu kan ya kecuali untuk ini termasuk anomali ya apa untuk Hamas sekarang itu justru yang mendukung itu ya malah komunis Cina, Korut dan Rusia ya. Sementara yang Nasoro malah berpihak kepada Yahudi. Biasanya kalau ulama itu ya atau sejak zaman Nabi yang Nasoro itu lebih dekat kepada Islam. Yang Nasoro lebih dekat kepada Islam sehingga ketika terjadi perang Romawi Parsi ya Rasulullah dan para sahabat mendukung Romawi. Karena begitu juga ketika kita dijajah Jepang itu terus para kiai itu teringat dengan surat Ar-Rum itu ya. Jadi nanti mungkin Jepang akan keluar dari Indonesia bukan oleh kita tapi dikalahkan oleh orang Kristen itu. Akhirnya kan kalah oleh Belanda dan sekutu ya. Dan akhirnya Jepang pergi. Jadi apa istilahnya ya? Secara umum itu ya orang yang beragama itu kan dia masih percaya akhirat. Dia masih memperhitungkan balasan di akhirat nanti. Tapi kalau yang ateis itu komunis itu kan ya nggak ada akhirat, nggak ada apa ya dalam memperlakukan lawan itu ya lebih kejam. Itu gambaran secara umum. Ya intinya kita sudah pertimbangannya itu dalam banyak segi. Ternyata meleset di kemudian hari ya itu bukan tanggung jawab kita ya. Insya Allah kita tidak berdosa. Jadi kita tidak salah pilih, tapi yang kita pilih itu yang bertindak salah ya. Jadi istilahnya itu. Dan kita itu kan istilahnya wallahu alaina bidzawahir wallahu yatawalla sarair ya. Jadi kita itu menilai orang ya zahirnya dia orang baik, kiprahnya selama ini rekam jejaknya baik, tapi bisa jadi dia punya rahasia hanya Allah yang tahu, itu berarti ya urusan Allah ya. Jadi kita menilai secara dohirnya bagus ya kita pilih. Ya seperti itu. Jadi insya Allah nggak berdosa ini. Kalau pimpinnya cewek baperan gimana nasihatnya kita? Ya mungkin malah yang sama-sama cewek lebih paham ya, lebih paham. Ya misalnya dalam organisasi mungkin organisasi kewanitaan
pemimpinnya wanita. Ya hampir sama mungkin pendekatannya. Jadi mungkin kan bahasa perasaan ya itu yang dimainkan. Mungkin ya ketika kita memberi masukan itu ya kita berbuat baik, silaturahim, bawa oleh-oleh dan seterusnya ya. Jadi intinya ya hampir sama. Jadi apa memang pemimpin itu ya tidak cowok tidak cewek ya. Ya ada unsur baperan itu ya. Ya seperti perpecahan pemimpin incumbent dengan partai yang mengusungnya itu kan ya. Ya kalau kita ngikuti podcast atau apa wawancara dengan Pandana Baban sebagai anggota PDIP senior itu ya menjelaskan tentang sosok-sosok pemimpin nasional di antaranya Jokowi, terus siapa itu Surya Paloh dan Megawati dan seterusnya itu mungkin bisa kayaknya itu mungkin dengan mengikuti wawancara-wawancara seperti itu kita akan tahu ya. Mungkin itu ini apa baca kitab Profesor ada di Siasa Syariah Fathul Mu'in juga seperti ini. Ini apa? Oh, mungkin masukan untuk si penanya. Mungkin itu MC atau hostnya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi mungkin? Barangkali masih ada yang ngetik. Apa ada yang masih ngetik? Barangkali Ustaz. Ini. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin setelah ini doa bersama nggak Ustaz? Monggo bisa dipimpin Ustaz untuk doa bersamanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi annana nasyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al tajamu'ana hadza tajamu'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan maksuma. Allahumma unsuril Islam wal muslimin, unsuril mujahidin wal mustada'afin fi Filistin wa fi Gaza khasah wa ahlikil yahud wa a'wanahum wa damir wa satid samlahum wa batid jam'ahum. Allahumma la khaira illa ma qadarta lana faj'alna nardo bima qadarta lana. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, alhamdulillah jazakumullah khairan Jazakallah. Ustadz atas penyampaian materinya. Memasuki acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup taskif pada sore hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.